Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperdalam ilmu metodologi penelitian kuantitatif kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan yang paling penting diberi kemudahan untuk memahami atau bisa mengamalkan tentang mata kuliah ini, khususnya dalam pembuatan skripsinya nanti. Baiklah, kita awali pertemuan ketiga ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, menginjak pada pertemuan ketiga, indikatornya itu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Sekali lagi, para mahasiswa bisa lebih memahami apa yang Bapak jelaskan seandainya sering-sering membaca skripsi kuantitatif khususnya di fakultas keguruan yang ada di FIK. Mudah-mudahan sekali lagi ketika kita sering membaca apa yang Bapak jelaskan, kemungkinan besar akan ngerti apa yang Bapak jelaskan. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam materi. Jadi materi yang tersebut itu adalah sub atau KD-nya itu adalah menentukan paradigma penelitian dan menemukan masalah. Yang pertama tadi identifikasi masalah, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat adalah manfaat. Akan kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah, ya, sebelum masuk ke dalam materi, ini adalah posisinya setelah latar belakang. Jadi identifikasi masalah itu, apapun yang ada di dalam latar belakang, kita ambil poin-poin pentingnya dan akan menjadi nanti itu diidentifikasikan turun ke mana? Ke rumusan masalah. Jadi bagian ini, penyusunan ini sangat penting dalam sebuah penelitian, walaupun kelihatannya hanya sebuah pernyataan, tetapi identifikasi masalah ini supaya penelitian itu tidak melebar kemanapun atau tidak menjadi terfokus ya. Jadi intinya supaya fokus penelitian kita, makanya diidentifikasi terlebih dahulu. Perlu diingat kembali, identifikasi masalah ya dapat diartikan juga sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang bisa diukur. Kemarin itu data itu yang bisa diukur, dapat dilihat oleh mata, gitu, dan lain-lain lah. Intinya harus rasional, gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi identifikasi masalah ini adalah salah satu upaya ya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan itu bisa diukur oleh hitungan atau oleh panca indera manusia. Apa saja ya di sini nih. Jadi untuk mengidentifikasi masalah ya, para peneliti ataupun para mahasiswa perlu melakukan yang pertama itu studi pendahuluan ya. Di sini studi pendahulunya yaitu ke siapa? Ke objek yang diteliti. Kalau kita misalnya penelitian di sekolah, berarti objeknya siapa? Boleh ke siswa, boleh nanti ke kepala sekolah, ataupun lihat-lihat profil dari sekolah tersebut. Itu menjadi studi pendahuluan ya. Selanjutnya, apa yang diperlukan? Yaitu melakukan observasi ya. Udah studi pendahuluan, lalu melakukan observasi, lihat langsung benar nggak apa yang ada di dalam data itu sesuai dengan yang ambil di lapangan. Kalau di desa itu namanya adalah data penduduk. Dari data penduduk tersebut namanya studi pendahuluan.
Kita lihat lagi ke masyarakat, benar enggak? Nah, benar tidaknya itu namanya observasi ya. Terus setelah itu dilakukanlah yaitu apa? Wawancara ke berbagai macam sumber ya, sehingga apa? Sehingga setelah melakukan studi pendahuluan, melakukan observasi secara langsung dan melakukan wawancara, sehingga apa? Sehingga semua permasalahannya dapat diidentifikasi. Kalau menurut dari awal Bapak, itulah permasalahan itu dapat diukur. Jadi identifikasi masalah ini sekali lagi sangatlah penting untuk apa? Untuk tahapan-tahapan berikutnya. Jadi fungsi identifikasi masalah yang pertama supaya penelitian lebih terfokus. Yang kedua sebelum melakukan identifikasi masalah itu harus melakukan 3 pengujian dulu. Yang pertama studi pendahuluan, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara. Barulah masalah itu bisa diangkat oleh. Kalau Bapak tamsilkan seandainya itu adanya di desa, kalau misalnya ada yang di sini ngerti ya, namanya studi pendahuluan. Itu yang di desa, di RT lah. Di RT itu ada data penduduk per RT. Kita minta kepada RT-nya, lihat kerjaan penduduk seperti apa. Oh, banyaknya ini petani. Nah, di dalam tulisan tersebut. Kita melakukan observasi, benar enggak? Wah iya benar. Tanpa melihat pun, oh iya udah benar. Nah, setelah melakukan observasi, kita ngobrol. Ngobrol dengan penduduk sekitar adalah namanya wawancara. Ketika kita udah melihat data, ketika kita udah melihat langsung, ada yang di lapangan, secara geografis dan lain-lain hal, kalau melakukan wawancara, barulah ketemu apa masalahnya. Apa masalah yang bisa dibantu supaya kehidupan di RT tersebut lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Itulah maksud dari identifikasi masalah, sangat penting dalam hal langkah apa yang kira-kira diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau seandainya ditamsilkan lagi nih ke dalam misalnya orang yang sakit, apa tadi pendahuluan? Jadi sebelum kita ini anggaplah dokter ya, dokter ada di sini nih posisinya ya. Sebelum masuk ke dokter biasanya ada apa namanya perawat ataupun suster ya yang menanyakan dulu ya, menanyakan dulu apa? Minta data, sudah pernah ke sini belum gitu kan? Maksud sini belum teh, maksudnya ada enggak jejak sakit dia? Apa udah ada, namanya studi pendahuluan. Oh, dia pernah sakit A, B, C, D. Nah, lalu sama si perawat tersebut diobservasi. Oh, tekanan darahnya tinggi, oh ini lemah, oh ini gini, oh darah segini dan lain-lain. Tanpa menanyakan, karena kalau tekanan darah nggak usah ditanya berapa tekanannya, nggak mungkin, diobservasi langsung. Jadi udah nanya udah kesini belum, bisa produknya ada ya ada, kalau nggak ada ya jangan ada kan ya nggak ada. Observasi berarti ditensi dulu, nggak usah nanya, lihat aja sendiri sama keilmuannya. Setelah ketemu baru ngobrol, apa yang terasa? Oh yang terasa itu saya pusing, perut sakit, badan demam, bla 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 bla. Nanti setelah ini selesai, tugas dari perawat itu selesai, maka diberikan kepada dokter. Nah, dokter itu yang akan menentukan pasien ini punya masalahnya sakit A, B, C, D, sebelumnya belum pernah, atau betul misalnya kalau udah pernah ke sini, oh ini udah biasa nih, dia ditangani obat A misalnya, ya udah sama dokter ini diputuskan inilah obat untuk pasien tersebut. Jadi identifikasi masalah dengan penelitian atau ditamsilkan pada kehidupan sehari-hari itu akan ada titik sambungnya. Sekarang masuk ke dalam contoh ya. Kalau misalnya Bapak udah melihat dari skripsi yang udah beres, contohnya di sini nih. Pengaruh metode pembelajaran, kerja kelompok, terhadap motivasi belajar siswa di masa pandemi. Jadi identifikasi masalahnya itu karena di sini ada kan
pembelajaran kerja kelompok, maka nomor satu pandemi COVID menyebabkan berbagai masalah baik. Ini baik kita ulangi lagi ya. Nomor satu di sini contoh identifikasi masalah dari judul tersebut adalah pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai permasalahan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan. Ini sekali lagi ini adanya di mana? Di latar belakang. Sehingga penurunan identifikasi itu awalnya adalah dari latar belakang. Pendidikan mengalami permasalahan dengan segala keterbatasan juga sama. Banyak anak mengalami penurunan semangat belajar selama PJJ, ini juga sama, tidak ada hubungannya dengan judul. Perlunya ada variasi metode, akan tetapi ini yang keempat, ini batasan ini, identifikasi ini, mendukung terhadap judul yang diteliti. Jadi sekali lagi, ini munculnya di latar belakang, tetapi menyinggung, tapi tidak secara langsung, ya, tidak secara jelas. Kita lanjutkan terhadap yang kedua, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah menurut bukunya Prof. Sugiono, jadi rumusan masalah itu pada dasarnya ada terbagi tiga. Yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga asosiatif. Dari namanya juga udah beda. Yang namanya deskriptif itu mendeskripsikan, kalau komparatif berarti mengkomparasi, kalau asosiatif itu berarti adanya kesesuaian nantinya ya, diasosiasikan. Oke, kita lihat contohnya. Apa yang maksud dengan deskriptif? Contohnya di sini ada seberapa tinggi peningkatan penggunaan alat peraga perputaran terhadap perhitungan matematika siswa SD. Udah aja itu. Beda dengan komparatif. Sama judulnya, tapi perbedaannya adalah di titik akhir. Jadi program perhitungan matematik siswa SDN dan SDIT. Karena ada pengkomparasian. Kalau misalnya kita lihat dari asosiatif, ya, kalau asosiatif beda lagi contohnya ya. Kalau asosiatif di sini yang pertama ada hubungan simetris. Yang kedua di sini adanya hubungan kausal. Yang ketiga adanya, ini contoh. Jadi intinya asosiatif itu ada dua. Yang pertama simetris, yang kedua kausal. Akan tetapi perbedaannya kita lihat hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersama-sama. Contoh, adakah hubungan antara acara TV di waktu maghrib dengan kemalasan, maghrib dengan kemalasan? Ingat, hubungan antara dua variabel atau lebih kebetulan munculnya. Jadi ketika maghrib, malas. Adakah hubungan antara banyak membeli buku dengan rajin membaca? Membeli buku, rajin membaca. Ada orang yang hobinya beli saja tanpa mau membaca. Tapi ada juga orang yang baca nggak mau, beli juga nggak mau. Tapi ada juga orang yang dia beli iya, rajin membaca iya. Itu namanya simetris. Ya, jadi hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul bersama-sama. Tetapi kalau misalnya yang kausal, contohnya, adakah hubungan antara kebolosan absen terhadap menurunnya minat belajar? Jadi di sini adanya sebab akibat. Karena ini, ya udah ini contoh. Karena mahasiswa rajin, di orang tuanya sayang. Itu kausal. Ya. Yang kedua, adakah hubungan antara kedisiplinan dan ketelitian? Jadi itu sebuah arti ada sebab akibat. Kalau kamu baik, berarti orang tua akan sayang. Itu kausal. Tapi kalau misalnya contoh yang sekarang simetris, di situ tidak ada hubungan, tetapi kebetulan bisa terjadi bersama-sama. Ya, kita akan lanjut ke contoh ya. Di sini kita lihat contohnya dulu. Ya udah beres. Kita lihat dulu contohnya ya. Nah, contoh para mahasiswa yang tadi mengerjakan yang ada judul di depan, di rumusan masalahnya.
Bagaimana metode pembelajaran kerja kelompok yang digunakan di kelas SDN Pengauban pada masa pandemi? Bagaimana tingkat motivasinya? Bagaimana pengaruh metode pembelajaran kerja kelompok terhadap motivasi? Jadi ini rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari mana? Yang diambil dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah diambil dari mana? Dari latar belakang. Jadi tetap latar belakang itu bisa kejawab dengan cara bagaimana, boleh wawancara, boleh yang namanya studi pendahuluan, boleh yang namanya observasi dan lain-lain. Ya, oke. Sekarang kita akan kembali yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Nah, ini menarik nih. Di tujuan penelitian itu sebenarnya tidak sulit-sulit amat ya. Kenapa? Ketika kita sudah bisa menentukan yang namanya pertama adalah di sini rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya pertanyaannya bagaimana, apakah, apa saja, dan lain-lain. Maka tujuan penelitian tinggal jawab ini aja. Tujuan penelitian misalnya bagaimana? Ya udah jawabnya untuk mengetahui bla 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 bla, untuk mengembangkan bla 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 bla, untuk menemukan bla 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 bla. Nah, gitu. Ya. Jadi antara rumusan masalah dan tujuan penelitian, jika para mahasiswa bisa membuat rumusan masalah, maka tujuannya itu hanya ingin mengikuti apa kata-kata yang ada di rumusan masalah. Kita lihat lagi contoh ya. Contoh nih. Tadi kan ada rumusan masalah. Ingin apa yang nomor satu, bagaimana metode pembelajaran? Ya udah jauh untuk mengetahui, untuk mendalami, untuk mengetahui, untuk mengembangkan, untuk menemukan. Bebas. Itu tujuan penelitian dari para mahasiswa. Kita akan lanjut ya, adalah manfaat penelitian. Nah, sekarang manfaat. Kita langsung ke contoh manfaatnya ya. Di sini contohnya manfaat penelitian itu adalah pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini tinggal mengkondisikan, tinggal merubah apa-apa yang judul mahasiswa dengan yang biasa ditulis di manfaat teoritis. Jadi bagian ini tidak terlalu sulit, tinggal melihat ataupun pola dari yang sudah ada. Nomor satu, manfaat teoritis. Jadi bagi penulis yang akan dapat menambah wawasan, agar mampu mengembangkan potensi berpikir kreatif dan inovatif dalam mengkaji lebih jauh tentang pengaruh metode pembelajaran kerja kelompok terhadap efisiensi kerja kelompok terhadap motivasi belajar. Jadi kalau Bapak nih judulnya itu alat peraga terhadap prestasi belajar, ya udah di sininya pengaruh alat peraga terhadap prestasi belajar. Itu aja manfaat teoritisnya ya. Tinggal menuliskan, tinggal menyamakan, tinggal mengganti apa yang perlu diganti. Terus di sebelum manfaat teoritis juga ada yang kedua, namanya manfaat praktis. Ada bagi penulis, bagi guru, bagi siswa, dan lain-lain. Jadi, apabila kita simpulkan, ya, mau identifikasi masalah, mau rumusan masalah, tujuan dan manfaat, yang paling sulit itu adalah menentukan latar belakang, membuat latar belakang. Setelah membuat latar belakang, disaring, jadi dijadikan identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah itu dibuatlah pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Secara apa? Secara ilmiah. Berarti kalau ilmiah datanya itu harus bisa diukur dan dilihat, dirasakan oleh panca indera. Yang ketiga ini udah ketiga keempat itu gampang. Tahapan paling gampang tinggal copy paste lah ya. Tujuan penelitian tinggal untuk mengetahui, untuk mendalami, untuk mengembangkan dan lain-lain. Terserah ya, wewenang ikuti apa kata-kata rumusan masalah. Yang keempat, manfaat. Apalagi manfaat? Manfaat tinggal copy paste, tinggal diganti kalau kita judul alat peraga, yang udah teman misalnya apa, kita ganti dengan alat peraga. Gitu aja ya. Jadi mudah-mudahan para mahasiswa mengerti, memahami, banyaklah baca tentang skripsi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan para mahasiswa lebih mengetahui, lebih paham, dan apabila ada yang tidak mengerti, kita bisa diskusikan di Meet ke depannya. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.